Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai matriks. Awal dari matriks yaitu konsep matriks, kesamaan matriks, dan operasinya. Nah, ini KD yang kita pelajari yaitu mengenai menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks serta transpose matriks juga. Untuk KD 4.2-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, ini untuk indikator pembelajarannya ada banyak, tapi intinya adalah mengenai matriks, kesamaan, dan operasinya. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, ini untuk peta konsepnya. Jadi matriks itu tadi kita harus tahu dulu definisinya apa itu matriks. Terus kita harus tahu juga unsur-unsur matriks, yang mana namanya baris, yang mana namanya kolom. Terus bagaimana ukuran dari matriks itu atau ordonya. Selanjutnya kita harus mengenal juga jenis-jenis matriks. Ada matriks baris, kolom, persegi, persegi panjang, segitiga, dan diagonal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus kita juga harus mengenal mengenai transpose matriks. Nanti ada relasi atau kesamaan matriks. Dan terakhir ada operasi matriks, itu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Perkalian ini ada dua, perkalian skalar dan perkalian matriks. Dan ini juga bisa diinkludkan ke masalah kontekstual dalam matriks dan diselesaikan dengan konsep matriks ini. Kita lanjut. Nah, konsep matriks pertama dulu. Konsep matriks itu misalnya ini kita lihat dari sebuah supermarket. Susunan barang di supermarket ini posisinya seperti ini. Ada di sini koleksi susu, ada 10 item, di sini ada roti dan biskuit, ada 20 item, koleksi permen dan coklat 14. Di sini ada sabun 18, koleksi sampo dan pasta gigi ada 12. Di sini ada deterjen 8. Begitu juga ada minyak goreng 22, beras dan tepung ada 6, dan bumbu ada 17. Nah, susunannya ini kalau kita ambil banyak item dari masing-masing koleksinya, di sini berarti susunya 10, terus rotinya di sini 20, 14-nya di sini untuk permen dan coklat, sabunnya 18 di sini, sampo dan pasta gigi ada 12 di sini, deterjennya ada 8, minyak goreng ada 22 di sini tak taruh, beras dan tepung ada 6, bumbu tak taruh 17 di sini. Nah, disusun berdasarkan baris dan kolom. Apa itu baris? Berarti ini ke samping. Yang mana baris 1, yang mana baris 2, ini dia, ini baris 3. Jadi yang posisinya berjajar ke samping. Nah, kalau yang turun, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi persis seperti di Microsoft Excel. Jadi yang ke samping itu namanya baris, kalau turun ini kolom. Nanti bisa lebih kok, ini hanya contoh aja. Bisa kok nanti baris kolomnya cuma 3, bisa 4, bisa 5, atau cuma 2, bisa juga. Ataupun berbeda bisa kok. Ini kan kebetulan sama nih 3 baris 3 kolom. Bisa kok 3 barisnya kolomnya cuma 2, bisa nanti. Ini salah satu contohnya. Jadi matriks itu definisinya intinya adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang nantinya. Susunan persegi bilangan ini diletakkan nanti ini matriksnya diisi kurung. Bisa kurung biasa, bisa kurung siku, sama aja. Kadang beberapa buku pakai kurung siku, ada yang pakai kurung biasa. Jadi sama saja intinya. Nah, ini untuk matriks yang tadi. Matriks itu biasa diberi nama dengan huruf kapital, bisa A, B, C, dan huruf lainnya. Yang penting huruf kapital. Sedangkan elemen atau anggota entry dari matriks ini, masing-masing ini dalamnya, bisa kita sebut entry dari matriks boleh, biasanya dinamakan dengan huruf kecil. Kalau dia matriks A berarti huruf A kecil dia. Kalau matriksnya B ya B kecil.
Nah, di sini ditulis A11 berarti matriks A yang entry-nya berada di baris pertama dan kolom pertama. Itu maksudnya A11, bukan A11 nih ya. Begitu juga dengan A21, berarti barisnya baris 2, kolomnya 1 gitu. Jadi itu maksudnya entry-nya. Jadi ini baris, seperti tadi, ini kolom. Sedangkan ini A33 berarti entry pada baris ketiga, kolom ketiga. Siapa dia? Tinggal kita lihat di posisi matriksnya. Masing-masing ya. Nih, A11 berarti 10. A12 baris pertama, kolom kedua, ini dia 20. A13 14. A21 18. A22 12. A23 8. A31 22 baris 3 kolom 1. A32 6 di sini. Dan A33 terakhir 17. Jadi itu maksudnya entry-nya matriks berdasarkan posisi baris kolomnya. Dinamai dengan huruf kecil dari matriksnya. Contoh lain matriks nih udah ada. Matriks A, matriks B, matriks C. Ini ada matriks dengan 2 baris 3 kolom. Ini matriksnya 2 baris 2 kolom, sedangkan C 3 baris 2 kolom. Ini contoh lain dari matriks. Nah, secara induktif entry matriks di atas dapat dibentuk menjadi seperti ini. Jadi AIJ, apa maksudnya nih? Ordo matriks yang depan ya. Jadi saya balik lagi. Jadi ada di sini A33, maksudnya ordo matriks baris kolom. Jadi A33 ini artinya dia 3 baris dan 3 kolom. Nah, itu dia tadi AIJ-nya. AIJ, I menyatakan baris, J menyatakan kolomnya. Nah, ini barisnya ada sebanyak I, kolomnya ada sebanyak J. Itu. Nah, ini yang saya tadi bilang, ordo matriks. Suatu matriks A mempunyai M baris N kolom, maka dikatakan ordo matriks A itu adalah M kali N. Ditulis A di bawahnya berupa indeks M kali N. Contoh, nih, P. Ini adalah matriks dengan 3 baris dan 2 kolom. Nah, ini dia. Matriks P dengan ordo 3 kali 2. Yang depan baris, yang belakang kolom. Entry-entrynya masing-masing ini. Sedangkan Q itu 2 baris ke samping tuh. Baris pertama, baris kedua, dan 3 kolom 1, 2, 3. Jadi dia itu Q bisa ditulis dengan Q 2 kali 3. Ordonya 2 kali 3. Nah, jadi secara umum ordo itu adalah ukuran matriks yang dinyatakan dengan banyak baris dikalikan dengan banyak kolom. Tidak dikalikan ya, ini 3 kali 2 jadi 6, tapi ini ordonya ditulis 3 kali 2 artinya 3 baris dan 2 kolom. Tapi kalau 3 kali 2 sama dengan 6 itu kita bisa lihat ada dari banyak entry-nya ada 6. Jadi itu maksudnya. Untuk ordo matriks. Nah, contoh soal nih. Hasil ulangan harian matematika dari 3 orang siswa adalah sebagai berikut. Nih, berupa tabel. Susunlah data di atas dengan bentuk matriks dengan notasi A. Sudah ada jawabannya nih. Berarti tinggal kita ambil saja angka-angkanya. A sama dengan huruf kapital ya. Kenapa pakai A? Karena disuruh sama soalnya notasi A. Kalau yang pakai B ya silahkan pakai B atau huruf yang lain. Karena ini kebetulan disuruh sama soal. Tinggal kita ambil angka-angkanya 80, 85, 80, terus 75, 75 lagi 85, terus 90, 95, 100. Tinggal kita isi kurung siku atau kurung biasa boleh. Inilah matriks A. Pertanyaan kedua, berapa banyak baris pada matriks A? Banyak barisnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Pertanyaan ketiga, sebutkan elemen-elemen pada baris pertama. Elemen-elemen atau entry-nya yang tadi, anggotanya pada baris pertama yaitu ini 80, 85, 80. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak kolom pada matriks A? Tinggal hitung 1, 2, 3, ada 3 kolom.
Sebutkan elemen-elemen pada kolom kedua. Kolom kedua, perhatikan kolom kedua nih, 85, 75, 95. Ya kan? Tentukan ordo matriks ya jelas, baris kali kolom, barisnya 3, kolomnya 3, yaitu ordo dari matriks A 3 kali 3. Sudah, sekian untuk penjelasan sampai ordo. Kita lanjut lagi boleh? Nah, ke jenis-jenis matriks. Seperti tadi di awal saya jelaskan ada banyak jenis matriks. Di sini ada tertulis 9 lagi. Oh, ada yang bagian yang sama nih. Matriks segitiga ada 2 macam. Kita bahas satu persatu ya. Matriks baris, matriks yang terdiri dari satu baris. Berarti cuma satu barisnya. Kolomnya ya terserah ada berapa. Kalau ini kebetulan ada 3 kolom. Intinya barisnya cuma satu. Itu namanya matriks baris. Nah, ini matriks contohnya ordonya 1 kali 3. Matriks P 2, 3, 1 anggotanya. Kalau matriks kolom, matriks yang terdiri dari satu kolom, jadi kolomnya cuma satu. Kalau barisnya terserah bebas. Jadi ini ordonya contoh 3 kali 1, barisnya 3, kolomnya 1, 3, 2, minus 1. Ini contohnya. Selanjutnya matriks persegi, matriks yang banyak barisnya sama dengan matriks kolomnya. Ini contoh matriks 3 kali 3 ordonya, baris sama kolomnya sama. Bisa 2 kali 2, bisa 4 kali 4, dan seterusnya. Terus lanjut, matriks 0. Matriks 0 adalah semua elemen matriksnya adalah angka 0. Contohnya ini, matriks dengan ordo 2 kali 3 atau 2 kali 2, semua anggotanya ini 0 semua, itu matriks 0. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas, dia adalah matriks persegi. Jadi matriks persegi di mana baris kolomnya sama, di mana diagonal utama dari matriks itu adalah 1, angkanya 1 semua, sedangkan elemen yang lainnya atau entry yang lainnya adalah 0. Nah, ini namanya diagonal utama. A11, A22, A33, dan seterusnya kalau matriks A. Kalau ini J ya J11, J22, J33, semuanya 1. Kalau yang miring ke sini nanti namanya diagonal samping. Tapi untuk matriks identitas adalah semua diagonal utamanya 1, sedangkan yang lainnya 0. Itu matriks identitas. Bisa kok nanti matriksnya cuma 2 kali 2. 1, 0, 0, 1 gitu nanti. Itu matriks identitas. Matriks skalar selanjutnya. Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan sebuah angka skalar berapapun itu, sedangkan elemen luarnya lainnya 0. Jadi ini tadi kalau dia mirip matriks identitas tapi angkanya nggak 1 gitu. Jadi kalau misalnya ini 4, berarti 4, 0, 0, 4, dia matriks skalar namanya. Bisa kok 3, 0, 0, 3 atau yang lainnya. Jadi itu matriks skalar. Sedangkan selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai bukan 0 gitu maksudnya. Jadi selain diagonal utamanya bernilai 0, sedangkan diagonal utamanya bisa jadi angka lain. 0 bisa kok juga masuk di sini, tapi nggak semua. Kalau 0 semua kan jadinya matriks 0 jadinya. Jadi matriks diagonal itu matriks yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0, sedangkan diagonal utamanya tidak semuanya 0. Salah satunya boleh. Ini contohnya, ya kan? Yang lainnya 0, sedangkan ini 1, 2, 3. Itu untuk matriks diagonal. Selanjutnya, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi di bawah diagonal utama, tadi kan kita sudah bahas yaitu diagonal utama itu yang ini. Jadi yang di bawahnya adalah 0 semua, di bawahnya kan 0 semua, di atasnya bebas, angka berapa aja. 0 boleh kok di sini, tapi nggak semua. Negatif boleh kok di sini. Yang penting di bawah diagonal utama 0 semua, yang lainnya nih bebas, asalkan nggak semua 0. Kalau 0 semua kan balik lagi ke matriks 0 gitu. Itu untuk matriks segitiga atas. Kalau segitiga bawah, kebalikannya, di atas
dari segitiga ada diagonal utamanya bernilai 0. Jadi segitiganya terlihat di bawah nih. Kalau tadi kan segitiga atas kelihatan di atas. Kalau ini di bawah dia, berarti di atas diagonal utamanya 0 semua, kalau yang lainnya tidak. Gitu. Oke, itu pembahasan kita dulu dari awal mengenai matriks, definisinya, ordonya, entry-entrynya, sampai jenis matriks. Sekian dulu pembahasan kita, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Terima kasih.